kembali dengan aku guys. Hai. Nah, di videoku kali ini aku mau bikin kue lapis guys. Karena sudah lama banget nggak bikin kue lapis. Dan nanti kapan-kapan aku juga mau bikin roti guys. Sudah lama nggak bikin makanan sendiri ya. Dan sekarang aku mau bikin kue lapis labu kuning. Nah, ini labu kuningnya yang sudah tak kukus ya guys. Ini mau tak pokoknya mau tak hancurkan, apa itu bahasanya. Mau tak hancurkan ini guys. Nah, seperti kayak ini ya. Harap dimaklumi kalau videonya kurang bagus guys, soalnya kan cahayanya kan mantul dari sana ya, dari luar guys. Nah, di penyet-penyet seperti ini biar hancur ya ini ya labu kuningnya. Nanti buat campuran adonan tepung. Mau tahu adonan tepungnya apa saja? Ini ada santan ya, ini kurang lebihnya 1000 ml ya, 1000 ml. Dan ini ada takarannya sendok guys. Ini tepung beras 10 sendok. Dan ini tepung tapioka tadi kalau nggak salah 6 sendok. Dan ini ada juga tepung tapioka juga, tapi sama guys kayaknya 3 sendok. Kalau yang ini 6 sendok, kalau yang ini 3 sendok. Nanti yang ini buat tambahan adonan yang ada labunya gitu guys. Dan ini gula pasir 4 sendok makan guys, seperti itu. Takarannya sendok ya. Dan ini labunya tak penyet-penyet ini biar hancur guys. Kalau sudah gitu kita siapkan baskom ya. Kita siapkan baskom. Nah ini guys baskomnya ya. Ini guys, kita tuang adonan ini yang tadi ya guys, tepung tapioka 6 sendok makan. Kita campur jadi satu lah ya. Terus ini tepung berasnya tadi 11 atau 10 tadi, 10 lah kayaknya, 10 sendok makan guys. Kita jadikan satu. Terus ini gulanya juga jadikan satu. Jangan lupa ditambah garam ya. Nah ini garam guys, sedikit saja, jangan banyak-banyak nanti keasinan ya. Dan ini diaduk-aduk seperti ini. Terus kita tuangkan santannya perlahan ya, jangan semuanya langsung dituang. Kayak gini guys, kita adoni dulu ya. Dulu aku juga pernah bikin guys, bikin labu kuning, dan ada yang warna hijau juga. Hijau kan pandan ya, nah, kayak gitu guys, pernah bikin. Tapi kali ini aku kepengen yang labu kuning, karena di supermarket ada potongan labu kuning yang harganya murah, cuman $5 guys. Kita tuang semua ya. Nah kayak gini. Oke, setelah ini kita bagi menjadi 2 ya. Dikira-kira saja lah guys ya, yang penting sama rata. Yang satu tak taruh sini bekas santannya tadi ya. Yang warna putih, dan ini yang tak kasih labu lah ya. Ini labunya semua guys ya, kurang lebihnya tadi berapa ya, kalau diukur sama gelas ya kurang lebihnya 1 gelas lah ini labunya.
Terus kita tambah tepung tapioka yang 3 sendok makan tadi ya guys. Biar ini kan adonannya kan ditambah labu kuning, jadi kalau nggak ditambah tepung tapioka nanti apa itu namanya kelembean kayak gitu loh, kurang kenyal seperti itu loh guys. Nah kayak gitu, nggak perlu ditambah gula lagi guys kalau yang ini. Sembari kita ngadoni ini, kita nyalakan apinya ya guys. Ini adonannya harus tercampur semua ya, jangan ada yang menggerindil. Nanti setelah ini yang bagian ada labunya ini nanti mau tak saring guys. Kalau nggak disaring nanti nggak bagus lah ya hasilnya. Kan soalnya labu kuning kan ada serat-seratnya itu, makanya harus tak saring. Setelah ini mau tak saring guys. Terus ini ya guys. Ini saring. Kadang itu cahayanya kadang terang kadang redup kayak gitu guys, efek apa itu cahaya dari luar itu mantul ke dalam, jadi kurang terang lah ya. Terus kita saring lagi sampai habis ya. Labu kuning kayak gini itu juga bisa dibuat apa itu namanya guys, bolu kukus lah ya. Aku pernah bikin juga, tapi kalau bolu kue-kue bolu kayak gitu aku kurang begitu suka guys, makanya aku jarang bikin lah ya. Jadi yang sering bikin itu tuh ya roti guys, roti panggang seperti itu, nanti diisi sosis apa diisi apa coklat kayak gitu, terus diisi kacang seperti itu guys, aku paling suka. Ini sudah ya guys. Terus kita ambil sendok. Ini nggak perlu ditambahi pewarna guys, cukup begini saja. Terus ada cetakannya ini. Ini nanti tempat ngukusnya ya, tak kasih hap ini guys. Ini itu anti panas ya. Nah sekarang waktunya ngukus adonan lapisnya ya guys. Soalnya ini apinya juga sudah mendidih, airnya juga sudah mendidih. Dan sekarang kita tuangkan yang adonan kuning dulu ya. Yes. Jangan terlalu banyak-banyak ya, takutnya nanti ketebalan. Kalau terlalu tebal-tebal kan ya kita harus lama ngukusnya begitu guys. Oke, kita tutup ya, dan kita kukus selama ya kurang lebihnya 2 menit atau 3 menit lah ya. Nah sekarang sudah waktunya dibuka ya.
sudah matang, kita tuangkan adonan yang putih ya guys. Dan jangan lupa ini juga harus diaduk ya, biar tidak mengendap di bawah. Ya dikira-kira saja lah guys. Nah kayak gini. Oke, kita tutup lagi. Kita kukus selama 2 menit lagi lah ya. Tadi kan 2 menit. Nah sudah waktunya buka lagi guys. Terus kita tuang yang adonan kuning lagi ya. Pokoknya seperti ini sampai selesai ya.
ini adonan yang terakhir ya guys, kita kukus lagi ya. Nanti setelah ini kita kukus selama 10 menit sampai 15 menit ya, baru bisa matang kayak gitu guys. Oke, nanti ditunggu setelah matang ya guys. Nah, sekarang kita buka apa itu kue lapisnya ya guys. Ini sudah matang dan kita diamkan, kita dinginkan ya. Nanti kalau setelah dingin kita potong-potong. Nah, pas jadi satu kotak ini guys, ini gimana cara menurunkannya, karena ini sangat-sangat panas banget lah ya. Ini harus berhati-hati guys. Kalau nggak dikeluarkan nanti nggak cepet dingin ya. Kalau sudah dingin kita potong-potong guys, tapi nunggu dingin dulu. Kalau panas-panas seperti ini nggak bisa guys, apa namanya, lengket ya. Ini empuk banget. Oke, nanti tunggu dingin dulu ya guys, kita potong-potong ya. Nah ini guys, ini warnanya kurang kuning banget ya, soalnya nggak dikasih pewarna lah ya. Jadi ini natural dari bener-bener labu kuning. Oke, nanti dilanjut lagi setelah sudah dingin ya guys, kita potong-potong. Nah ini kue lapisnya sudah dingin ya guys, kita potong-potong sekarang ya. Ini itu lentur banget, nggak tahu, tapi harus hati-hati guys, takutnya nanti rusak ya. Ini pakai pisau. Ini masih sedikit hangat, makanya mudah. Ini tadi adonannya itu kebanyakan air guys. Makanya kurang kenyal. Ya nggak apa-apalah, yang penting jadi. Tapi nanti kalau sudah dingin banget ditaruh di kulkas itu tuh nggak keras guys, pas-pasan banget. Tapi kalau masih hangat seperti ini kan ya memang terlalu agak lembek kayak gitu loh guys. Tapi nanti kalau sudah dingin ya kenyal gitu loh guys. Nah ini guys, kue lapisnya sudah diiris ya jadi satu piring. Dan ini itu rasanya enak banget, sedap, gurih, pokoknya harum guys. Meskipun nggak dikasih apa itu namanya vanili, itu baunya harum banget. Harum itu loh, labu kuning gitu loh guys. Sama santannya tadi ya, ini cuman tadi kan apa namanya, tepung berasnya 10 sendok dan tepung tapiokanya kan 6 sendok sama 3 sendok kayak gitu guys. Dan ini adonannya agak terlalu kebanyakan air ya, makanya ini yang bagian labu kuningnya ini terlalu lembek kayak gitu loh guys. Kurang apa ya namanya, kurang kental sedikit kan kayak gitu. Kalau agak kental sedikit kemungkinan lebih bagus. Nanti ini kalau dimasukkan ke kulkas ya bisa kenyal guys, nggak lembek seperti ini ya. Bisa buat sarapan besok. Pak bosnya itu tuh juga suka guys, makanya aku sering bikin kayak gini gitu loh guys. Oke guys, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Bikin kue lapisnya juga sudah selesai, dan aku juga mau persiapan masak karena sekarang sudah jam 5 dan takutnya nanti Pak bosnya keburu pulang. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe agar channel saya ini bisa berkembang dan tambah maju lagi. Aku pun juga lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video yang aku bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini mau tak taruh di kulkas dulu guys biar agak kenyal ya. Soalnya ini ya, ini loh yang bikin lembek labu kuningnya. Kalau yang putih, warna putih itu pas guys.
soalnya kan ya kita nggak bisa mengira-ngira labu kuningnya. Aku pikir sudah cukup lah ya tepung tapiokanya, ternyata kurang kayak gitu guys. Dulu sih juga pernah bikin takarannya itu tuh sama, cuman ini kebanyakan air kayak gitu, terlalu encer lah ya kayak gitu guys. Oke, bye bye.